Pagi itu, langit tampak cerah. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah jendela rumah sederhana itu, menciptakan suasana yang hangat dan tenang. Di ruang tengah, Sinta duduk bersandar di atas sofa. Tubuhnya terlihat sedikit meringkuk sambil menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Sesekali ia mengganti saluran, namun tak satu pun acara mampu menarik minatnya. Sinta adalah seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi yang sedang menikmati masa libur semester. Hari-hari yang seharusnya bisa ia isi dengan berbagai kegiatan justru terasa berat pagi itu. Wajahnya tampak pucat dan matanya sedikit sayu. Tubuhnya lemas, seakan kehilangan tenaga. Rupanya, ini adalah hari pertama ia kedatangan tamu bulanan. Kondisi yang membuatnya merasa tidak nyaman sejak bangun tidur. Rasa nyeri dan pegal di sekujur tubuh membuat Sinta enggan melakukan aktivitas fisik apapun. Niat untuk sekadar beres-beres rumah atau keluar membeli sarapan pun ia urungkan. Ia memilih menarik selimut tipis ke pangkuannya, bersandar lebih dalam di sofa, dan membiarkan waktu berjalan perlahan di depannya. Pagi yang cerah itu akhirnya ia habiskan dengan bermalas-malasan di depan televisi, berharap rasa tidak enak di tubuhnya segera mereda. Menjelang sore, cahaya matahari mulai meredup, dan bayangan pepohonan di luar rumah terlihat semakin panjang. Udara terasa lebih sejuk, dan suasana rumah yang sejak pagi sunyi mulai diisi suara langkah kaki dari arah dapur. Ibu Sinta menghampiri ruang tengah, memandang putrinya yang sejak tadi masih setia berbaring di sofa. Dengan nada lembut namun tegas, ibunya mengingatkan agar Sinta segera bersiap. Ia menyuruh Sinta mandi sebelum senja tiba, agar tubuhnya terasa lebih segar dan tidak masuk angin. Ibu juga berpesan supaya setelah mandi, Sinta langsung masuk ke kamar dan menutup jendela rapat-rapat sebelum matahari benar-benar tenggelam. Sinta hanya mengangguk pelan, meski rasa malas masih menggelayuti tubuhnya. Ia tahu ibunya selalu memiliki alasan sendiri untuk mengingatkan hal-hal semacam itu, terlebih menjelang senja. Dengan sedikit menghela napas, Sinta pun beranjak dari sofa, mematikan televisi, dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Sementara cahaya sore kian memudar di balik jendela rumah. Selesai mandi, tubuh Sinta terasa sedikit lebih ringan, meski lemasnya belum sepenuhnya hilang. Ia kembali ke kamar untuk berganti pakaian, lalu melangkah keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Saat melewati ruang makan, pandangannya tertuju pada meja yang sudah tertata rapi. Beberapa menu sederhana tersaji di atasnya. Nasi hangat, sayur bening, dan lauk kesukaannya yang masih mengepulkan uap tipis. Melihat hidangan itu, perut Sinta yang sejak siang kosong langsung terasa perih. Rasa lapar datang tiba-tiba, mengalahkan rasa malas dan kantuknya. Tanpa berpikir panjang, ia segera duduk dan mulai menyantap makanan tersebut. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada rasa lapar yang ingin segera ia puaskan, hingga ia sama sekali lupa pada pesan ibunya sebelumnya. Jendela kamar yang tadi sempat terbuka dibiarkan begitu saja. Tirai tipisnya bergerak pelan tertiup angin senja, sementara cahaya jingga mulai merambat masuk ke dalam kamar. Sinta masih asyik makan di ruang makan, tak menyadari bahwa ia telah melupakan satu hal penting, menutup jendela sebelum senja benar-benar turun. Usai maghrib, suasana rumah berubah menjadi lebih hening. Azan yang tadi menggema kini telah lama berlalu, berganti dengan sunyi yang terasa menekan. Ibu Sinta tampak bersiap-siap dengan tas kecil di tangannya. Ia memberitahu Sinta bahwa ia harus keluar sebentar untuk menghadiri keperluan mendadak dan kemungkinan baru akan pulang agak malam. Sinta yang masih duduk di ruang tengah hanya mengangguk pelan. Tubuhnya kembali terasa lelah setelah makan, membuatnya enggan banyak bertanya. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar tertutup, disusul bunyi kunci yang diputar dari luar. Langkah kaki ibunya perlahan menjauh, meninggalkan Sinta seorang diri di dalam rumah. Rumah sederhana itu kini terasa berbeda. Lampu-lampu sudah dinyalakan, namun cahaya kuningnya
justru membuat bayangan di sudut-sudut ruangan tampak lebih panjang. Sinta duduk terdiam, sesekali melirik ke arah lorong kamar. Tanpa kehadiran ibunya, suasana setelah maghrib terasa lebih sunyi dan membuatnya sedikit tidak nyaman. Seolah ada jarak yang memisahkan dirinya dengan ketenangan yang biasa ia rasakan. Merasa bosan, duduk sendirian di ruang tengah, Sinta akhirnya memutuskan masuk ke kamar. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur, lalu bangkit kembali karena merasa gerah. Makanan yang baru saja ia santap membuat tubuhnya terasa panas dan tidak nyaman. Ia pun melangkah mendekati jendela kamar yang sejak sore masih terbuka. Sinta berdiri di sana, memandang keluar. Langit malam tampak gelap dengan sisa-sisa cahaya senja yang telah menghilang sepenuhnya. Angin malam masuk perlahan, membawa udara yang menurutnya jauh lebih menyegarkan. Alih-alih menutup jendela seperti pesan ibunya, Sinta justru membiarkannya tetap terbuka. Dalam benaknya, ia menganggap semua larangan tentang menutup jendela saat petang hanyalah tahayul belaka. Ia merasa itu tidak masuk akal dan terlalu dibesar-besarkan. Selama ini tak pernah terjadi apa-apa padanya, pikirnya. Dengan keyakinan itu, Sinta kembali duduk di tepi kasur, sesekali melirik ke arah jendela yang terbuka, menikmati angin malam tanpa sedikit pun niat untuk menutupnya. Sinta kembali berdiri di dekat jendela. Pandangannya menyapu halaman depan rumah yang diterangi cahaya lampu temaram. Pohon mangga tua yang berdiri tepat di depan kamarnya tampak lebih gelap dari biasanya. Daun-daunnya bergoyang pelan, tertiup angin malam. Awalnya tak ada yang terasa aneh, hingga matanya menangkap sesuatu yang berbeda di antara rimbun dahan. Di salah satu cabang pohon mangga itu, terlihat sehelai kain panjang berwarna merah tergantung menjuntai. Kain itu tampak kusam, warnanya merah tua, seperti telah lama terpapar cuaca. Ujungnya melambai pelan, bergerak seirama dengan angin, menciptakan kesan seolah hidup. Sinta mengerutkan dahi, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar bayangan atau permainan cahaya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia merasa yakin sebelumnya tidak ada kain apapun di pohon itu. Pandangannya terpaku. Rasa panas di tubuhnya mendadak tergantikan oleh sensasi dingin yang merambat pelan. Meski berusaha berpikir logis dan menepis perasaan tidak nyaman, matanya tak mampu lepas dari kain merah yang tergantung diam-diam di atas pohon mangga, tepat di depan jendela kamarnya. Rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutan. Sinta mendekatkan wajahnya ke jendela, bahkan mendorong daun jendela sedikit lebih lebar agar pandangannya tidak terhalang. Matanya menelisik kain merah itu dengan saksama, mencoba memahami apa sebenarnya benda yang tergantung di pohon mangga tersebut. Angin berembus lebih kencang, membuat kain itu berayun pelan, sesekali terlilit pada dahan sebelum kembali menjuntai. Saat itulah jantung Sinta seakan berhenti berdetak. Kain merah itu bukan sekadar kain. Di balik lipatan kain yang terbuka karena hembusan angin, terlihat sesuatu yang membuat napas Sinta tercekat. Ada bentuk menyerupai rambut hitam panjang yang kusut menggantung di baliknya. Lebih mengerikan lagi, di sela kain itu tampak pucat sesuatu yang bulat. Wajah seorang perempuan dengan kulit kelabu, mata terbuka lebar tanpa kelopak, menatap lurus ke arah jendela kamar Sinta. Mulut wajah itu terbelah lebar dalam senyum yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Kain merah yang semula disangka hanya kain, ternyata membungkus sebagian tubuhnya, menjuntai seperti selendang panjang yang kotor dan basah. Perlahan, wajah itu bergerak mendekat ke arah jendela, seolah menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Sinta mundur dengan gemetar. Lututnya melemas hingga hampir terjatuh. Teriakan tertahan di tenggorokannya, tak sanggup keluar. Dari luar jendela, tatapan mata kosong itu masih tertuju padanya, tak berkedip sedikit pun. Sementara kain merah terus bergoyang pelan. Kini bukan lagi sekadar tertiup angin, melainkan seperti digerakkan oleh sesuatu yang hidup. Kain merah itu
tiba-tiba bergerak turun perlahan dari dahan pohon mangga. Bukan jatuh, melainkan meluncur dengan gerakan halus yang tidak wajar. Seolah diturunkan dengan sengaja. Ujung kainnya semakin mendekati jendela, bergoyang pelan di depan kaca, hingga akhirnya berhenti tepat di hadapan wajah Sinta. Udara di kamar terasa mendadak dingin dan berat. Jantung Sinta berdegup keras, namun tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Ia terpaku berdiri, napasnya tercekat, matanya terbuka lebar menatap sosok di balik kain merah itu. Perlahan, kain tersebut tersibak, menampakkan wajah pucat yang tadi ia lihat. Kini jauh lebih jelas, hanya berjarak beberapa senti dari matanya. Bibir hitam itu bergerak dengan suara lirih, serak, dan terasa sangat dekat. Sosok itu menyapanya, seolah berbisik langsung ke telinganya. Nama Sinta terucap pelan, memanjang, membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Aroma anyir menusuk hidungnya, bercampur dengan hawa lembab yang membuat kepalanya terasa berputar. Tak sanggup menahan teror yang menyergap, Sinta memejamkan mata sekuat tenaga. Tubuhnya semakin lemas, suara itu masih terngiang di kepalanya. Dunia seakan berputar, lalu gelap. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya, dan Sinta pun jatuh terkulai ke lantai kamar, pingsan dalam keheningan malam. Sementara jendela kamarnya masih terbuka lebar. Beberapa waktu kemudian, pintu depan rumah terbuka perlahan. Ibu Sinta akhirnya pulang setelah keperluannya selesai. Suasana rumah tampak sunyi, tidak seperti biasanya. Tak ada suara televisi, tak terdengar langkah kaki. Bahkan lampu kamar Sinta terlihat menyala samar dari lorong. Perasaan tidak enak tiba-tiba menyergapnya. Ia memanggil nama Sinta sekali, dua kali, namun tak ada jawaban. Dengan langkah tergesa, ia berjalan menuju kamar anaknya. Saat pintu dibuka, pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sinta tergeletak pingsan di lantai kamar. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat dan keringat membasahi pelipisnya. Ibu segera berlutut dan memeluk anaknya, merasakan suhu tubuh Sinta yang sangat panas, jauh di atas normal. Nafas Sinta terdengar berat dan tidak teratur, seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, ibu mengusap kening Sinta dan memanggil namanya berulang kali, berharap anaknya segera sadar. Matanya melirik ke arah jendela yang masih terbuka lebar. Tirainya berkibar tertiup angin malam. Ada rasa cemas yang semakin kuat di dadanya, disertai firasat buruk bahwa apa yang menimpa Sinta bukan sekadar pingsan biasa. Panik mulai menguasai pikiran ibu Sinta. Dengan susah payah, ia membaringkan tubuh anaknya ke atas kasur, lalu segera berlari keluar kamar. Tanpa sempat mengganti pakaian atau menenangkan diri, ia membuka pintu rumah dan berteriak meminta tolong ke arah rumah tetangga terdekat. Beberapa tetangga yang masih terjaga segera berdatangan. Melihat kondisi Sinta yang tak sadarkan diri dengan tubuh panas membara, mereka ikut cemas. Salah seorang tetangga menyarankan agar ibu Sinta segera memanggil orang pintar, karena kejadian seperti ini seringkali tidak bisa dijelaskan secara biasa. Terlebih Sinta ditemukan pingsan di kamar dengan jendela terbuka saat malam hari. Tanpa pikir panjang, ibu Sinta menyetujui saran itu. Seorang tetangga lain bergegas pergi menjemput orang pintar yang tinggal tak jauh dari situ. Sementara menunggu, ibu Sinta terus berada di sisi anaknya, memegangi tangannya yang hangat dan berdoa lirih dengan suara bergetar, memohon agar putrinya segera diselamatkan dari apapun yang sedang mengganggunya. Tak lama kemudian, orang pintar itu tiba. Suasana rumah mendadak berubah hening dan tegang. Dengan wajah serius, ia melangkah masuk ke kamar Sinta, menatap kondisi gadis itu dan jendela yang masih terbuka. Ibu Sinta berdiri di ambang pintu dengan air mata menetes, berharap pertolongan yang datang kali ini mampu membawa anaknya kembali sadar dan selamat. Beberapa saat setelah orang pintar itu membacakan doa-doa dengan suara pelan namun tegas, tubuh Sinta yang semula terbaring kaku mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kelopak matanya bergetar halus,
Napasnya yang sejak tadi berat perlahan menjadi lebih teratur. Ibu Sinta yang duduk di samping kasur langsung meraih tangannya, menggenggamnya erat sambil memanggil namanya dengan penuh harap. Perlahan, mata Sinta terbuka. Pandangannya kosong dan linglung, seolah belum sepenuhnya kembali ke kesadaran. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya tanpa benar-benar mengenali siapapun. Keningnya masih terasa panas dan bibirnya tampak kering. Ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya keluar sebagai desahan lemah. Orang pintar itu segera mendekat dan meminta Ibu Sinta menyuapi air doa yang telah ia siapkan. Dengan hati-hati, Ibu Sinta menopang kepala anaknya dan menempelkan gelas ke bibirnya. Seteguk demi seteguk air doa itu diminum Sinta. Meski dengan susah payah, saat air tersebut mengalir ke tenggorokannya, wajah Sinta meringis sebentar, lalu perlahan terlihat lebih tenang. Beberapa menit kemudian, pandangan Sinta mulai fokus. Ia mengedipkan mata berkali-kali, kebingungan, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Tubuhnya masih lemas, namun kesadarannya berangsur kembali. Ibu Sinta menghela napas lega sambil memeluk anaknya, sementara orang pintar itu kembali melantunkan doa pelan, memastikan apapun yang sempat mengganggu Sinta benar-benar menjauh. Setelah kondisinya sedikit membaik, Sinta bersandar lemah di bantal. Wajahnya masih pucat, namun matanya kini mulai jernih. Ibu Sinta menggenggam tangannya, memintanya bercerita pelan-pelan tentang apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Awalnya Sinta ragu, napasnya tersendat, seolah ketakutan itu masih menempel di dadanya. Namun setelah menarik napas panjang, ia mulai berbicara. Dengan suara bergetar, Sinta menceritakan bagaimana ia berdiri di dekat jendela kamar, merasakan angin malam yang sejuk, lalu melihat kain panjang berwarna merah tergantung di pohon mangga. Ia mengira itu hanya kain biasa, hingga kain itu bergerak dan menampakkan wajah mengerikan di baliknya. Sinta menggigil saat menceritakan bagaimana kain itu turun perlahan, mendekati jendela, lalu menyapanya tepat di depan mata. Suara itu, katanya, memanggil namanya dengan nada yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Setelah itu, ia hanya ingat menutup mata dan semuanya menjadi gelap. Suasana kamar menjadi hening setelah cerita itu selesai. Orang pintar yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama mengangguk pelan. Ia lalu menjelaskan bahwa apa yang dialami Sinta bukanlah hal sepele. Menurutnya, makhluk itu tertarik karena beberapa hal yang tanpa disadari dilakukan Sinta. Kondisi tubuh yang sedang lemah, jendela yang dibiarkan terbuka saat malam, serta sikap menyepelekan larangan yang selama ini dianggap hanya sebagai tahayul. Orang pintar itu lalu menambahkan penjelasan yang membuat Sinta dan ibunya saling berpandangan. Dengan suara pelan namun serius, ia mengatakan bahwa salah satu penyebab makhluk itu mudah mendekat adalah kondisi Sinta yang sedang datang bulan. Dalam keadaan seperti itu, tubuh manusia dianggap berada pada fase lemah, baik secara fisik maupun energi. Ia menjelaskan bahwa darah yang keluar memiliki bau khas yang tidak selalu bisa disadari manusia, tetapi dapat tercium oleh makhluk-makhluk tertentu. Bau itulah yang, menurutnya, bisa menarik perhatian dan membuat makhluk tersebut menyukai atau menandai keberadaan Sinta. Apalagi saat itu jendela kamar dibiarkan terbuka pada malam hari, sehingga tidak ada penghalang antara Sinta dan apapun yang berada di luar. Nasihat itu disampaikan tanpa maksud menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar Sinta lebih menjaga diri ketika sedang dalam kondisi seperti itu. Orang pintar tersebut menyarankan agar Sinta lebih sering membersihkan diri, tidak membiarkan kamar terbuka saat senja dan malam, serta memperbanyak doa dan perlindungan diri. Sinta mendengarkan dengan wajah pucat. Kini ia mulai memahami bahwa kejadian yang menimpanya bukan datang tanpa sebab. Rasa meremehkan yang sebelumnya ia miliki perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Ia mengangguk pelan,
berjanji dalam hati untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi mengabaikan nasihat-nasihat yang selama ini ia anggap sekadar kepercayaan lama.